Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Dan apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat, dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan salah satu kisah permintaan dari subscriber, yaitu Misteri dan Sejarah Pulau Jawa, yang ditulis ulang oleh Andri Putra. Bagaimana kisahnya? Silahkan simak videonya sampai habis. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sejarah awal Pulau Jawa masih belum diketahui dan masih menjadi misteri sampai datanglah pesiarah asal Cina yang bernama Van Hien sekitar tahun 412 Masehi. Berdasarkan buku Sejarah Gaib Tanah Jawa karya cewek Liut Peter, cetakan tahun 2015, disebutkan bahwa pada sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis. Tetapi begitu bangsa Atlantis hancur, Pulau Jawa menjadi pulau yang terpisah. Pada saat itu, Pulau Jawa masih dikuasai oleh bangsa Atlantis. Ajaran dan ilmu hitam mulai diajarkan kepada penduduk yang mendiami Pulau Jawa ini, sehingga aliran sesat itu semakin kuat serta merusak tatanan kehidupan pada saat itu. Mereka memuja dewa yang sangat kejam, persembahan tumbal manusia dan juga jiwa, serta bayang-bayang ketakutan tanpa bisa melepaskan diri. Zaman itu penduduk Pulau Jawa masih diperintah oleh seorang raja sekaligus merangkap sebagai imam agung dari aliran sesat itu. Dan di antara raja itu ada satu yang paling dominan serta paling fanatik terhadap ajarannya itu. Sang raja berkeyakinan bahwa dengan menjalankan praktek kepercayaan dan mengorbankan darah setiap hari, maka wilayahnya akan diselamatkan dari kehancuran. Hal ini didasari pada keyakinan bahwa dewa-dewa yang ganas dan haus akan darahlah yang memegang kendali akan Pulau Jawa pada saat itu. Para dewa yang ganas itu telah membuktikan bahwa dengan meletusnya gunung berapi secara berulang-ulang, serta diikuti oleh bencana alam yang lainnya, raja tersebut memutuskan untuk memagari secara gaib demi memelihara dan menjaga perlindungan Pulau Jawa. Salah satu yang dipraktekkan adalah mempraktekkan ilmu gaib dari para ahli sihir. Hal ini dilakukan agar persembahan darah pada dewa yang haus akan darah yang menguasai sebagian besar Pulau Jawa terus dilanjutkan sepanjang abad yang akan datang selanjutnya. Demi terwujudnya hal itu, dia menciptakan mantra yang begitu kuat di atas Pulau Jawa agar aliran sesat yang dianutnya tak akan lenyap untuk selamanya. Efek dari itu dapat disaksikan langsung dengan adanya awan pekat yang selalu melayang di atas Pulau Jawa. Awan yang pekat ini seolah tak mau pergi dan tertambat pada titik tertentu, sehingga tidak tertiup oleh angin dan tetap diam pada tempatnya. Titik tambatan itu sengaja ditanam di dekat kawah gunung-gunung berapi. Salah satu alasannya karena kawah gunung berapi biasanya ditempati oleh berbagai macam makhluk halus, sehingga makhluk halus tersebut bisa diperintah oleh sang raja. Kemudian beralih pada tahun sekitar 1200 sebelum Masehi, terjadi invasi secara damai di Pulau Jawa yang dipimpin oleh raja yang bernama Vaisvastamanu yang beragama Hindu. Mereka datang dan bermukim di pesisir pantai
dan pada akhirnya membentuk sebuah kota pelabuhan serta perdagangan kecil. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi dominan di antara komunitas. Akan tetapi, walaupun agama Hindu telah diterima oleh penduduk, namun dalam kenyataannya pemujaan lama terhadap ilmu hitam dan praktek ilmu sihir semakin banyak. Melihat kondisi yang demikian, Raja Vaisvastamanu yang berkuasa pada saat itu meminta untuk dikirimkan ekspedisi ke Pulau Jawa pada tahun sekitar 78 Masehi. Ekspedisi ini dilakukan untuk menangkal pengaruh buruk yang diakibatkan oleh praktek ilmu hitam yang menyelimuti Pulau Jawa. Ekspedisi ini dipimpin oleh ahli spiritual yang beragama Sakaji atau Aji Saka. Sakaji ini sangat mengerti akan tugas yang diberikan. Lalu, Sakaji menanam sebuah benda dengan daya magnet yang kuat, serta diberi mantra di 7 tempat di Pulau Jawa untuk menyingkirkan pengaruh ilmu hitam atau tumbal bagi tanah Jawa. Untuk menguburkan jimat atau tumbal yang paling penting dan kuat, Sakaji mengarah ke sebuah perbukitan yang mengarah pada aliran sungai Progo, tempat paling dekat dengan titik tengah Pulau Jawa. Legenda tentang Sakaji atau Aji Saka dalam berbagai macam versi cerita juga melambangkan kebaikan, dharma, kebajikan, masuknya ajaran agama Hindu Buddha ke Pulau Jawa. Akan tetapi, versi cerita lain bahwa kata Soko yang mempunyai arti penting, asal mula atau pangkal, maka makna yang bisa diartikan adalah raja pertama atau asal mula raja. Dalam mitos ini mengisahkan akan datangnya seorang pahlawan yang membawa perubahan atau peradaban tata tertib serta aturan kejawen karena Sakaji telah berhasil mengalahkan seorang raja atau pemimpin yang jahat yang bernama Prabu Dewata Cengkar, yang kala itu memimpin Pulau Jawa dengan ajaran ilmu hitam serta sesat yang pada saat itu menjadi penguasa tanah Jawa. Legenda ini menyebutkan bahwa Sakaji atau Aji Saka adalah pemimpin yang berkuasa pada tahun Saka atau pemimpin pertama Pulau Jawa yang menerapkan sistem kalender Hindu Buddha serta tumbal Sakaji untuk menangkal ilmu hitam bertahan hingga ratusan tahun kemudian. Hingga sampailah pada saatnya di mana iblis jahat akan kembali berkuasa saat bencana alam kembali merajalela, serta pertumpahan darah di mana-mana. Di masa ini muncul dan berkembang beberapa aliran ilmu gaib, di antaranya yaitu klinik, kebatinan, dan juga kejawen. Lalu pada sekitar awal abad ke-13, datanglah sosok Syekh Subakir, seorang ulama yang dikirimkan oleh Kesultanan Turki Utsmaniyah ke tanah Jawa. Syekh Subakir merupakan seorang ulama besar yang dikirimkan kembali untuk menumbali tanah Jawa dari pengaruh buruk berbagai macam makhluk halus saat awal penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena beliau atau Syekh Subakir sudah mengetahui seluk-beluk tentang tanah Jawa yang banyak dipengaruhi oleh unsur ilmu gaib yang sangat meresahkan. Lalu, Syekh Subakir membawa semacam batu berwarna hitam legam dari tanah Arab yang sebelumnya telah dirajah. Kemudian, dengan karomah yang dimiliki batu hitam legam yang diberi nama Raja Aji Kolocokro tersebut, lalu ditanam tepat di titik tengah pusat Pulau Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Karena dipercaya Gunung Tidar sebagai titik tengah pusat tanah Jawa.
Dan hasilnya, kekuatan gaib yang menaungi Pulau Jawa dapat dihalau. Dan pada masa ini, ilmu kebatinan kembali lagi menjadi beberapa cabang, yaitu tenaga dalam, pengasihan, kekebalan kewastikan, ketabiban, kanuragan, dan juga kesaktian. Pemagaran kembali dilakukan, dan kali ini oleh Wali Songo. Para wali ini menyebarkan kembali agama Islam, dan salah satu yang paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Itulah sedikit kisah sejarah tanah Jawa yang masih menjadi misteri. Tulisan ini berdasarkan pada buku The Story of Java cetakan pertama atau ensiklopedia sejarah gaib tanah Jawa. Oke teman-teman, itu adalah sedikit cerita tentang Pulau Jawa. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan cara ngomongnya belepotan. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.